البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين, amma ba'd. Jadi semalam kita masih di muka surat 68 dari hadis yang ke-19 itu ya. Masih kalam Imam Ibnu Katsir. Kata Imam Ibnu Katsir, wa ammal kafirul zalimu nafsahu bidzalik. Adapun orang yang kafir yang menzalimi, menganiaya dirinya sendiri dengan perbuatannya tadi, yang tidak mau beriman pada Quran, tidak mau menaati mengikuti Quran, fala yaziduhu sama'uhul Qur'ana illa bu'dan wa takdziban wa kufra. Maka pendengaran dia terhadap Al-Quran tidak menambahi dia selain semakin jauh dan mendustakan serta mengingkari. Seperti orang-orang kufar Makkah yang setelah mendengar dakwah Nabi, mendengar ayat-ayat Quran beliau bacakan, tahu-tahu dia malah semakin mengingkari pada waktu-waktu itu. Seperti siapa? Al-Walid ibnu Mughirah al-Makhzumi, yang setelah dialog dengan Nabi maka dia mengatakan ini bukan buatan Muhammad, ini bukan sihir, bukan syair, dan ini juga bukan ucapan bomoh. Nah, ketika dikritik oleh kaumnya, maka dia mengatakan biarkan saya berpikir dulu. Nah, kemudian dia mengatakan intinya ini adalah sihir juga, karena dengan sebab ini akan memecah belah ayah dengan anaknya, saudara dengan saudaranya, suami dengan istrinya, berarti ini sihir juga. Lalu turun firman Allah Ta'ala, innahu fakkara wa qaddar fakutila kaifa qaddar summa kutila kaifa qaddar. Ini contoh orang yang dia pakar di dalam lughah, pakar di dalam balaghah, setelah mendengar Quran, tahu kebenaran Quran, tapi karena mengikuti tradisi kaumnya, takut menyelisihi kaumnya, akhirnya dia tetap ikut kaumnya untuk mengingkari Quran. Disebutkan di sini wal afatu minal kafir la minal Quran. Penyakitnya itu datang dari orang kafir itu sendiri, bukan dari Quran. Qurannya sempurna, orangnya itu yang memang tidak ingin mengikuti Quran. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifa. Katakan wahai Rasulullah, Al-Quran itu untuk orang-orang yang beriman adalah petunjuk dan obat. Syifa, obat atau kesembuhan. Walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqar. Dan orang-orang yang tidak beriman, di dalam telinga-telinga mereka itu ada penyumbat. Wa huwa alaihim ama. Dan Quran itu menjadi kebutaan terhadap mereka. Untuk orang mukmin, Quran menambahkan hidayah dan kekuatan mata hati. Tapi untuk orang yang memang menyimpang, memesong, maka justru menjadi kebutaan. Ulaika yunadawna mim makanin ba'id. Mereka itu diseru dari tempat yang jauh. Wa qala ta'ala wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Dan apabila diturunkan suatu surat, ma-nya di sini adalah ma masdariyah. Yang lain mengatakan ma taukid, silah wa taukid, tak masalah. Maka sebagian dari mereka ada yang mengatakan, ada yang bertanya, siapa dari kalian yang mana surat ini menambahkan keimanan padanya? Fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Adapun orang-orang yang beriman, maka surat tadi menambahi mereka keimanan dan mereka bersuka cita dengan turunnya wahyu tadi. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim. Adapun orang-orang yang di dalam hati-hati mereka ada penyakit, yaitu asyukuk war riyab wal kufr wan nifaq. Kata para mufassirun, yaitu keraguan, kebimbangan, demikian pula kekufuran dan kemunafikan. Maka
Surat tadi menambahi mereka kotoran kepada kotoran mereka yang lama. Nauzubillah. Wa matu wa hum kafirun, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Kesimpulannya, Al-Quran ini menjadi obat untuk orang-orang yang meyakininya dan beriman kepadanya. Untuk orang kafir, maka Al-Quran tidak jadi obat untuk dia. Kecuali orang yang Allah kehendaki hidayah, memang dia boleh sembuh setelah mendengar ayat. Seperti Umar ibn Khattab mendengar ayat-ayat lalu masuk Islam. Demikian pula, siapa lagi misalkan ya, yaitu Jubair bin Mut'im di waktu Fathu Makkah. Begitu mendengar surat Tur dibacakan oleh Nabi dalam sholat, akhirnya dia masuk Islam. Ini orang-orang yang dikehendaki hidayah untuknya. Wal ayatu fi dzalika katsirah, dan ayat-ayat tentang masalah ini banyak. Selesai dari tafsir Imam Ibnu Katsir. Wa qala al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali Ad-Dimashqi rahimahullah, qala ba'dus salaf, sebagian salaf mengatakan, majalasa ahadunil Qur'an, tidaklah seseorang itu duduk bersama Al-Quran, faqama anhu salima, lalu dia berdiri meninggalkan Quran, bangkit dari Quran, yaitu berhenti dari membaca dalam keadaan selamat. Tapi apa? Hanya ada dua pilihan, bal imma ayyarbah au ayyahsar, maka boleh jadi dia akan beruntung, selesai dari membaca Quran mendapatkan tambahan ilmu hidayah dan pahala, atau dia merugi setelah membaca Quran, jiwanya mengingkari, akhirnya ya menambah dosa lagi. Summa tala hadhil ayah, lalu ulama salaf tersebut membacakan ayat tadi, ayat At-Taubah itu. Selesai dari Jami'ul Ulum wal Hikam. Akhirnya ayat At-Taubah yang disebutkan paling akhir. Wa qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam wal Qur'anu hujjatun laka aw alaik. Al-Quran adalah hujjah, argumentasi untuk mendukungmu atau membantahmu. Fa ma'nahu zahir, kata Imam Nawawi, maka maknanya itu jelas. Ayat tangtafi'u bih, engkau mengambil manfaat dengan Quran tadi. Intalautahu wa amil tabih, apabila engkau membacanya dan engkau mengamalkannya. Wa illa, namun jika tidak demikian, fahuwa hujjatun alaik, maka Quran menjadi hujjah untuk membantahmu. Wa amma qauluhu, adapun sabda Nabi setelah itu, kullun nasi yaghdu, setiap orang akan berangkat, yaghdu mutlaqu al-khuruj atau ghudwah, yaitu apa? Yaitu berangkat di waktu pagi. Setiap orang berpagi-pagi, fabai'un nafsah, lalu ada yang menjual dirinya, dia menjual dirinya, famu'tiquha, lalu dia membebaskannya, menjual kepada Allah, dia bebas dari neraka. Au mubiquha, membinasakannya, menjual diri pada syaitan, ya sudah, dia hancur, ikut syaitan di dalam neraka. Fa makna, maka maknanya kata Imam Nawawi, kullu insanin yas'a bi nafsih, setiap orang akan berusaha dengan dirinya sendiri. Faminhum may yabi'uha lillahi ta'ala, maka di antara mereka ada yang menjual jiwanya untuk Allah Ta'ala. Allah membeli kita, membeli harta dan jiwa kita dengan mendapatkan surga. Baik. Bita'atih, dengan cara apa? Menaatinya. Karena kalau kita menjual diri berarti apa? Kepada Allah, berarti kita hamba Dia. Berarti kita melaksanakan tugas-tugas. Tugasnya adalah taat kepada Allah. Fayu'tiquha minal azab, maka Allah akan membebaskan hamba tersebut, hamba sahaya tadi, dari siksaan. Wa minhum may yabi'uha lisyaitani wal hawa, sebagian dari manusia ada yang menjual dirinya untuk syaitan dan hawa nafsu, na'udzubillah, bittiba'iha, dengan bittibaihima, dengan mengikuti syaitan dan hawa nafsu. Fayubiquha, maka dia membinasakan dirinya sendiri. Yuhlikuha, sama ya, menghancurkannya. Wallahu a'lam. Selesai dari syarah Nawawi. Wa qala al-Qadhi Iyad al-Maliki rahimahullah, wa qawluhu kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Terjemahannya tak perlu diulang, insyaallah jelas ini.
Dan ini hadis di Arba'in Nawawiyah ya. Yahtamilu ayyakuna ba'i'u nafsihi huna, ada kemungkinan menjual dirinya di sini maknanya adalah mushtarin, yaitu membeli, menebus diri, membeli dirinya. Karena memang ba'a dan ishtara ini dalam bahasa Arab ini termasuk abdad, lafadz yang memiliki makna berkebalikan. Jadi ba'a boleh menjual, boleh membeli. Ishtara juga sama, menjual, membeli. Memang ada bahasa yang polanya macam itu. Seperti apa ya kalau dalam Al-Quran? Walaili idza as'as. As'as punya dua makna, yaitu akbal dan adbar. Boleh jadi maju ke depan, boleh jadi mundur ke belakang. Jadi Allah bersumpah demi awal malam, mungkin juga Allah bersumpah demi akhir malam. Memang maknanya dua. Contoh yang lain apa dalam Quran ya? Salah satu quru, al-qar'u itu punya dua makna, yaitu apa? Haid, dan maknanya juga apa? At-tuhur, kesucian. Ada lafadz yang memang polanya seperti itu. At-tib, artinya obat, artinya sihir. Jadi memang ada satu lafadz memiliki dua makna yang berkebalikan. Demikian pula ini ba'a dan ishtara. Wa bi makna ba'i', dan maknanya memang apa? Dia menjual. Faja'a bilafdzin mushtarak. Maka Nabi Muhammad SAW mendatangkan lafadz mushtarak, lafadz yang memiliki beberapa makna. Bainal maknayain, ia berkongsi di antara dua makna. Li'anna lafdzata fil lughah taqa'u 'alal maknayain, karena lafadz ini di dalam bahasa Arab memang memiliki dua makna. Summa ja'a bil jawabi 'alal maknayaini jami'a. Lalu Rasulullah mendatangkan jawaban atas terhadap kedua makna itu semuanya. Berarti apa maknanya? Kata Al-Qadhi Iyad, man ishtaraha a'taqaha. Barang siapa membeli dirinya sendiri, berarti dia membebaskannya, membeli diri dari neraka. Wa man ba'aha au baqaha. Barang siapa menjual dirinya sendiri, melepaskannya, merelakannya untuk neraka, berarti apa? Dia akan membinasakan dirinya sendiri. Ahlakaha, menghancurkannya. Wa mithlu hadza qaulu Ibnu Mas'ud. Semisal dengan hadis ini adalah asar Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Asar ini sahih. An-nasu ghadiyan, manusia itu berangkat di waktu pagi. Ada dua jenis manusia yang sama-sama masuk di waktu pagi. Faba'i'un nafsahu famubiquha. Ada yang menjual dirinya sendiri sehingga dia membinasakannya. Ini orang yang rela membiarkan dirinya di dalam neraka, maka dia hancur. Wa au mufadiha famu'tiquha, atau dia menebus diri, tak rela jiwanya masuk neraka, maka dia menebus dengan taat pada Allah Ta'ala, maka dia membebaskannya. Wa hadza nau'un minal ijazi badi'. Ini dalam pembahasan sastra. Pola seperti ini di dalam ijaz, yaitu ucapan yang ringkas tetapi memiliki makna yang mendalam, badi', ini sangat indah. Dan ini memang sudah jadi cabang ilmu khusus di dalam ilmu balaghah, badi'. Inda ahli balaghah, menurut ahli sastra. Wa yahtamilu ayyakuna al-bai'u 'alal wajhil ma'rufi wahdah. Dan ada kemungkinan baik di sini sesuai dengan bentuknya yang dikenal. Baik yaitu apa? Menjual, penjualan. Baik. Faba'i'un nafsahu minallah, yaitu dia menjual dirinya kepada Allah. Min di sini artinya kepada. Ba'amin, menjual kepada. Fa'ataqaha, maka dia membebaskan dirinya sendiri. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ayat yang terkenal dalam pembahasan jihad dan jihad umum. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari kaum mukminin. Apa yang dia beli? Jiwa-jiwa mereka dan harta benda mereka, bahwasanya mereka akan mendapatkan surga. Baik. Au ba'aha min ghairi, atau boleh jadi dia memilih menjual jiwanya pada yang selain Allah, menjual jiwa pada syaitan. Baik. Fa'au baqaha, lalu dia menghancurkan dirinya sendiri. Seperti ma'ruf, para penyihir, mereka punya semacam apa? Surat perjanjian dengan syaitan. Seperti yang dulu anak baca di Indonesia itu, sebagian penyihir mengatakan memang kami buat kesepakatan.
Kami dapat keuntungan begini-begini, tapi memang kami siap untuk menyertai dia di lapisan bawah neraka, mengakui dia. Na'udzubillah. Menjual keuntungan yang besar demi mendapatkan keuntungan yang akan segera sirna. Menjual surga demi mendapatkan neraka. Na'udzubillah. Di Indonesia biasa namanya, di seluruh dunia penyihir polanya gitu aja, memang ada kesepakatan. Kama qala fi saharah, sebagaimana Allah berfirman tentang para penyihir, labisa ma syarau bihi anfusahum, alangkah buruknya sesuatu yang mereka beli dengan jiwa mereka. Jiwa mereka dijual demi mendapatkan yaitu kesaktian duniawi. Tapi berapa lama? Ketika ada COVID pun ternyata apa? Nak cucuk juga ke Departemen Kesehatan mungkin. Ada nyamuk juga tak mampu apa-apa. Tak mampu apa-apa, na'udzubillah. Baik. Wa hadzal hadis qad ikhtulifa fi sanadih, kata Al-Qadhiyyah. Hadis ini telah diperselisihkan tentang sanadnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, adapun yang diriwayatkan Nasa'i sanadnya selamat. Qala Daruqutni adkhala ba'duhum fihi baina Abi Salam wa Abi Malik Abdurrahman ibna Ghanam. Sebagian rawi memasukkan dalam sanad tadi antara Abu Salam dengan Abu Malik, yaitu Abdurrahman bin Ghanam. Wa kadza dzakarahu Nasa'i, dan demikianlah yang disebutkan oleh An-Nasa'i. Sanadnya bersambung selamat. Kalau sanadnya Muslim memang terputus. Selesai dari Ikmalul Mu'lim. Paling tak apa kita baca hadisnya. Al-Hadisul Ishrun, hadis yang ke-20 tentang keutamaan Al-Qur'an. Nuzulur rahmati lil mutadarisin Al-Qur'an. Turunnya rahmat Allah untuk orang-orang yang saling mempelajari Quran, satu sama lain saling mengambil faidah dari temannya tentang masalah Quran. Qala Imam Muslim rahimahullah fi sahihi, haddatsana Yahya bin Yahya At-Tamimi An-Naisaburi, termasuk apa? Asbatun Nasfi Muwatta Imam Malik. Wa Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Muhammad ibnu Ala Al-Hamdani wal lafdhu li Yahya. Tayyib, seringkali itu. Qala Yahya akhbarana wa qala al-akharan haddatsana. Abu Muawiyah. Tayyib. Abu Muawiyah ma'ruf, Muhammad bin Khazim Ad-Darir, Asbatun Nas fil A'mash, Anil A'mash Sulaiman Ibnu Mihran Al-Kufi, Abu Muhammad An Abi Salih Dakwan As-Samman Al-Madani, An Abi Hurairah ma'ruf Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsil Yamani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, barang siapa melonggarkan, nafasa melonggarkan, menghilangkan dari seorang mukmin salah satu dari kesulitan-kesulitan besar di dunia. Kurbah, karbun, itu kesulitan besar. Kalau kesulitan biasa apa? Usr, kesulitan. Di dunia ini, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah akan menghilangkan atau melonggarkan darinya salah satu dari kesulitan-kesulitan besar pada hari kiamat. Berarti apa? Al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amalan. Barang siapa menolong, dia akan ditolong. Barang siapa memberikan kemudahan, dia akan diberi kemudahan. Wa man yassara ala mu'sir, barang siapa memberikan kemudahan terhadap orang yang susah membayar hutang. Muksir, orang yang susah membayar hutang. Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, Allah akan memberikan kemudahan untuknya di dunia dan di akhirat. Wa man satara muslima satarahullahu fid dunya wal akhirah, barang siapa menutup aib seorang muslim, aib-aib pribadi atau aib yang dia sudah bertaubat darinya, maka Allah akan menutup aib dia di dunia dan di akhirat. Balasan sesuai amalan, walaupun balasan tetap lebih bagus daripada amalan, namun jenisnya sejenis. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhih. Allah akan senantiasa menolong hamba tadi selama hamba tersebut menolong saudaranya. Baik, dengan pola apa? Fi aun. Jadi bukan sekedar yu'inu, menolong.
Tetapi fi'aun ini dengan menunjukkan apa? Menunjukkan betul-betul situasinya selalu menolong. Orang yang rajin menolong, Allah akan selalu menolong dia. Baik. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Barang siapa menempuh suatu perjalanan, tariqan nakira fi siyaqi syarat tufidul umum. Ini umum. Terserah jalan darat, jalan laut, jalan udara atau jalan maknawi bahkan. Yaitu apa? Dia tak mampu keluar tetapi dia membaca buku atau mendengarkan rekaman-rekaman. Ini semua kata Imam Ibnu Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin masuk dalam hadis ini. Dia menempuh perjalanan untuk mencari ilmu di situ. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka dengan itu Allah akan memudahkan untuk dia jalan menuju ke surga. Padahal kita tahu surga penuh dengan kesulitan, penuh dengan onak dan duri. Tapi barang siapa menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, Allah akan kasih kemudahan. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah. Bukan untuk main judi, bukan untuk maksiat, tapi yatluna kitaballah. Ini naat dari kaum, yaitu mereka membaca kitabullah wa yatadarasunahu bainahum. Mereka saling mengajarkan atau saling mempelajari di antara mereka. Asal dari yatadaros, yaitu apa? Darosa. Dan itu dari darosa, yaitu mempelajari. Kalau darosa itu mengajarkan. Jadi satu sama lain saling mengambil faedah dari saudaranya. Mungkin makhrajnya, cara pelafazannya, atau mungkin penghafalan, atau mungkin tafsirnya dan seterusnya. Illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali, tidaklah demikian, kecuali akan turun kepada mereka ketentraman. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat akan meliputi mereka. Rahmat ismun jami'un likulli khair, kata Syekhul Islam, yaitu sebuah istilah yang mencakup segala kebaikan. Orang mungkin bingung dengan harga yang naik, orang mungkin bingung dengan peristiwa Rusia melawan musuhnya. Nah, kita kita tawakal pada Allah, kita mengaji. Bukan berarti kita menutup telinga, tapi cukup itu sekedar informasi. Selanjutkan ibadah. Orang yang perang biar perang jauh di sana antar orang kafir. Wa haffathumul malaikah. Para malaikat mengerumuni mereka sampai bahkan ke langit dunia. Malaikat entah berapa juta, berapa bilion itu, sebanyak itu sampai ke langit dunia, hanya Allah yang tahu. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah yang riwayat yang lain, hadisnya sahih. Malaikat banyak sekali. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah menyebut-nyebut mereka, yaitu menyebut dengan pujian. Az-dzikr adalah al-fakhr, yaitu kemuliaan, kebanggaan. Menyebut dengan baik di sisi makhluk yang, yaitu di kalangan makhluk yang ada di sisinya, di hadapan makhluk yang di sisi Allah, mungkin para bidadari atau para malaikat di langit dan yang lain-lain, atau para nabi dan rasul yang memang sudah ada di sana di sisi Allah. Wa man batta'a bihi amaluh lam yusri bihi nasabuh. Barang siapa amalannya itu membuat dia lambat di atas sirat, di atas neraka jahanam itu, perjalanannya lambat. Kenapa? Karena amalannya lembab, tak laju, tak segera menerima kebenaran dan seterusnya. Lam yusri' bihi nasabuh. Nasab dia, pertalian darah dia tidak membuat dia cepat, walaupun dia ahli bait, walaupun dia pakciknya Nabi misalkan, tapi malas menerima kebenaran dari Nabi, tak akan mampu dia berjalan dengan cepat di atas sirat. Bahkan mungkin sudah jatuh duluan. Ilahuna wallahu a'lam.